Bab 681, Bab 247, menyeret semua orang turun, roh surgawi abadi, reinkarnasi. Meminta tiket bulanan, garis bawah 3. Tetapi para kultivator dinasti abadi sangat marah, mata mereka hampir keluar, mereka tidak pernah menyangka sisa-sisa mencari kebenaran benar-benar menjadi pengkhianat, membantu klan iblis melawan mereka. Meskipun garis keturunan mencari kebenaran dan dinasti abadi kemenangan timur memang musuh bebuyutan di dunia kultivasi, secara tegas, ini masih merupakan konflik internal. Di bawah klan iblis, mereka berdua adalah bagian dari ras manusia, dan bahkan jika mereka tidak dapat maju dan mundur bersama, tidak perlu membantu klan iblis. Akibatnya, dengan garis keturunan mencari kebenaran yang diposisikan dekat dengan arah pelarian para kultivator dinasti abadi, mereka hampir seperti ikan dalam tong. Melihat klan iblis mengejar mereka dari depan dan silsilah pencari kebenaran menghalangi mereka dari belakang, belum lagi 16 Raja Dao kekosongan pemurnian dari silsilah pencari kebenaran, bersama dengan lebih dari 20 leluhur iblis, mereka tampaknya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Situasinya kritis, dengan peluang bertahan hidup yang tipis. Kemarahan Feng Yuan bahkan lebih kuat, terutama saat Liang Sheng diam-diam mengambil tindakan, membakarnya sekali lagi. Tidak hanya Chen Chen, tetapi semua kultivator dinasti abadi, termasuk Feng Yuan dan anak Kei Yuan, sebenarnya telah dijadikan pion oleh gerakan rahasia Liang Sheng. Sudah marah, dan dengan pengaruh rahasia Liang Sheng, guntur surgawi yang murni muncul di tangan Feng Yuan dalam gelombang momentum, dilemparkan langsung ke silsilah pencari kebenaran. Kalian sisa-sisa pencari kebenaran harus mati. Hari ini, bahkan jika aku tidak membunuh klan iblis, aku akan memusnahkan kalian pengkhianat manusia. Setelah melihat Feng Yuan mengambil tindakan, anak Kei Yuan secara alami mengikutinya. Sebelumnya, silsilah pencari kebenaranlah yang merusak semua rencana mereka di kota abadi umur panjang. Sekarang dengan kebencian baru dan dendam lama yang bercampur, bagaimana mungkin mereka tidak membenci mereka? Kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak kurang dari 1000 mil, dan mereka tidak membuang waktu untuk saling berhadapan dengan kekuatan penuh. Ling Suzi dan Cunyangzi, yang prihatin terhadap murid-murid mereka dan kesal dengan pengkhianatan silsilah pencari kebenaran terhadap umat manusia, juga mengambil tindakan pada kesempatan pertama, bahkan mengalahkan Feng Yuan dan rekan-rekannya saat bertemu dengan para kultivator pencari kebenaran. Adapun Kun Chengzi, dia merasa getir tetapi tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, mereka tidak mungkin mundur dari medan perang sekarang, di bawah serangan hidup dan mati dari dinasti abadi, mereka dipaksa untuk melawan juga. Tetapi mereka juga tidak tahan dengan sebutan pengkhianat, jadi ketika mereka menghadapi Ling Suzi dan yang lainnya, mereka tidak melakukannya secara habis-habisan. Untuk sementara waktu, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan kekuatan, mereka hampir tidak bisa melakukan serangan balik. Keseimbangan kekuatan ini akan terus berlanjut. Namun saat itu, klan iblis tiba, dan para kultivator dinasti abadi terjebak di antara dua musuh. Karena mereka sudah menjadi pihak yang paling lemah, dalam waktu singkat, para murid Nas Chen Sol dan Divinity Transformation dari dinasti abadi mulai berjatuhan satu demi satu. Sialan, dalam keadaan seperti ini, Ling Suzi tahu bahwa jika pihak mereka terus memiliki mentalitas lolos yang beruntung, mereka hanya akan dimusnahkan. Jika demikian, mengapa tidak berusaha sekuat tenaga dan menyeret lawan bersama mereka? Jadi para kultivator dinasti abadi tidak lagi menahan diri, melakukan serangan habis-habisan tanpa pertahanan. Bertukar luka dengan luka dan membunuh dengan membunuh. Dalam waktu singkat, garis keturunan mencari kebenaran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dua Raja Dao Void pemurnian lengah dan menderita luka parah. Melihat ini, bagaimana mungkin Kun Chengzi berani menahan diri lebih lama lagi? Sebaliknya, Hu Fei dan Kaisar Iblis lainnya dari klan Iblis yang menghentikan serangan mereka, tanpa sadar mundur agak jauh. Bahkan diam-diam menyampaikan perintah, dan setelah klan Iblis lainnya mendengar perintahnya, mereka mulai menahan diri juga. Jika mereka bisa membiarkan manusia saling membunuh dan mempertahankan kekuatan pihak mereka, bukankah mungkin untuk memenangkan pertempuran terakhir dan merebut kemenangan? Tentu saja, agar umat manusia tidak mengetahui bahwa mereka menahan diri dan menyia-nyiakan kesempatan besar mereka, mereka harus berpura-pura. Misalnya, binatang iblis masih terus maju tanpa henti, menyebabkan banyak korban dalam sekejap, dan mata semua kaisar iblis tetap tidak berubah. Begitu Ling Suzi dan Raja Dao Void pemurnian lainnya berhenti menahan diri,
Kun Chengzi dan yang lainnya dipaksa untuk bertarung dan tentu saja tidak bisa menahan diri. Seluruh rawa binatang berada di ambang kiamat, dan tiba-tiba dua teriakan terdengar saat dua Raja Dao Void pemurnian dari kedua belah pihak umat manusia tewas bersama. Tepat saat mereka menghancurkan diri sendiri, dua titik cahaya halus muncul dalam sekejap dan melesat menuju angkasa luar, lenyap dalam sekejap. Reinkarnasi. Ini adalah kesempatan bagi para kultivator di alam kemunculan jiwa yang telah melewati malapetaka takdir untuk membuat roh suci mereka abadi, dan satu kesempatan lagi untuk memulai kembali. Inilah yang disebut Yayasan Dao, untuk memiliki kesempatan untuk memulai kembali dan bereinkarnasi. Tidak seperti para kultivator yang belum melewati malapetaka takdir, jika tubuh dan dao mereka musnah, tidak akan ada lagi kesempatan. Hal ini dikarenakan aturan Dao Surgawi. Jadi meskipun mereka telah menyaksikan dengan jelas roh suci mereka bereinkarnasi, tidak ada yang menghentikan mereka. Kaisar Iblis dari klan Iblis, melihat situasi ini, juga mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Beberapa klan Iblis memiliki kemampuan ilahi nasib surgawi, yang mirip dengan keberadaan ini. Namun, sangat sulit bagi klan Iblis untuk bereinkarnasi dan memulai kembali. Bagaimanapun, periode pertumbuhan klan Iblis terlalu lama, dan dengan lingkungan saat ini di rawa binatang, berapa banyak kaisar iblis yang kembali setelah bereinkarnasi selama bertahun-tahun? Hampir tidak ada. Liang Sheng, yang diam-diam mengamati, juga merasa sedikit tidak yakin ketika melihat pemandangan ini. Jadi ini adalah roh suci abadi dari seorang kultivator yang telah melewati malapetaka takdir. Itu memang Yayasan Dao yang masih memiliki secercah harapan rawa binatang surgawi luar. Setelah melihat roh surgawi yang tidak dapat dihancurkan dari Raja Dao kekosongan pemurnian yang jatuh terlahir kembali, pikiran pertama yang muncul di benak Liang Sheng adalah apakah dia akan memiliki kesempatan seperti itu jika dia mati. Namun, dia dengan cepat menepis pikiran ini, karena di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, dia memiliki potensi untuk berumur panjang. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami pertemuan seperti itu? Ini merupakan penghinaan terhadap bakat kebodohan yang tidak bersalah. Selama dia berhati-hati dalam tindakannya, dia bisa mencapai kebesaran dan berumur panjang. Dengan mulai jatuhnya Raja Dao kekosongan pemurnian, para kultivator dari garis keturunan mencari kebenaran dan dinasti abadi melakukan pembantaian besar-besaran. Seluruh medan perang dipenuhi dengan niat membunuh dan api yang ganas. Sementara itu, antisipasi Liang Sheng tumbuh. Saat pembunuhan terus berlanjut, detak jantungnya tak dapat dielakkan menjadi lebih cepat, dan yang dapat dilihatnya hanyalah 4 karakter, pertanda keberuntungan besar. Perasaan ini muncul saat pertama kali ia menyerap tulang belakang langit dan bumi, dan kini bahkan lebih kuat. Mungkinkah mata air kuno yang sunyi akan segera muncul di depan matanya? Memikirkan hal ini, Liang Sheng menjadi lebih fokus, sepenuhnya merasakan perubahan ki di medan perang, takut kehilangan mata air kuno yang sunyi. Begitu mata air kuno yang sunyi muncul, ia akan dapat memasukinya tanpa ragu-ragu. Seiring berjalannya waktu, ia belum melihat tanda-tanda kemunculan mata air kuno yang sunyi. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin yakin ia bahwa mata air kuno yang sunyi mungkin memiliki kesadarannya sendiri. Jika tidak, saat niat membunuh melonjak pada saat ini, banyak sekali kultivator dari klan iblis telah jatuh. Jika dibutuhkan darah esensi dari kultivator klan iblis, bagaimana mungkin ia tidak muncul dalam keadaan seperti itu? Mata air kuno yang sunyi masih menunggu, menginginkan lebih. Dengan pemikiran ini, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke medan perang lagi, diam-diam mendesak mereka dalam hatinya, mendesak mereka untuk bertarung lebih keras lagi. Ketika dia melihat bahwa klan iblis belum memasuki medan perang utama dan tampaknya hanya menunggu waktu, bersiap untuk menuai keuntungan nanti, bagaimana dia bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi? Semua harus bertindak sesuai rencananya, dan dia harus memastikan munculnya mata air kuno yang sunyi, jika tidak, semua upaya akan sia-sia. Jadi, dalam keheningan, sementara para murid Nas Chen Sol dan Divinity Transformation dari fraksi dinasti abadi masih bertempur melawan para kultivator dari silsilah mencari kebenaran, beberapa murid lainnya diam-diam tumbang. Itu adalah seni membunuh kutukan lagi. Para kultivator dinasti abadi tercengang. Klan iblis sekali lagi mengambil tindakan dengan biaya yang besar. Huang Feng sendiri tidak menyadari mengapa dia melakukannya, tetapi dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Setelah Huang Feng mengambil tindakan, Hu Fei juga bergabung dalam pertempuran,
dan para kultivator dinasti abadi sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh musuh. Selain itu, dengan lebih sedikit kultivator dibandingkan dengan silsilah mencari kebenaran, para kultivator dinasti abadi sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, dengan campur tangan klan iblis, situasi mereka menjadi lebih genting. Namun, klan iblis belum siap untuk melakukan pembunuhan itu. Saat Hu Fei melancarkan serangan penuh terhadap para kultivator dinasti abadi, para penguasa iblis lainnya mulai mengoordinasikan tindakan mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Hu Fei, mereka telah lama mempercayai keputusannya tanpa ragu. Mereka langsung menyerang, tanpa ampun kepada para kultivator dinasti abadi. Dalam sekejap, situasi medan perang berubah lagi. Saat para kultivator dinasti abadi perlahan-lahan dikepung oleh silsilah mencari kebenaran dan klan iblis, mereka terjepit ke dalam ruang kecil, yang akan segera terpojok. Dalam keadaan seperti itu, raungan marah bergema di langit dan bumi. Sisa-sisa silsilah mencari kebenaran. Taois malang membencimu. Aku ingin melahap dagingmu dan meminum darahmu. Tindakan hari ini tercela. Bisakah kamu menghadapi leluhur manusiamu dengan ini? Jika langit dan bumi menolakmu, mengapa kamu belum dimusnahkan? Pada saat ini, Ling Suzi sangat kesal. Dia menduga ekspedisi ke rawa binatang akan sulit, tetapi dia tidak pernah membayangkan hasil ini. Para kultivator dinasti abadi berada di bawah serangan ganda dari sisa-sisa silsilah mencari kebenaran dan klan iblis, yang membawa mereka pada kematian yang tragis. Namun, hal baiknya adalah meskipun para kultivator dinasti abadi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, para pengikut transformasi keilahian jiwa baru lahir tidak menunjukkan tanda-tanda memalukan untuk memohon belas kasihan. Orang bisa melihat dari mata mereka bahwa mereka siap untuk mati dengan terhormat. Situasi ini memberi Ling Suzi keberanian untuk melanjutkan. Karena sudah sampai pada titik ini, mereka bisa menjadi silsilah pencari kebenaran untuk pertama kalinya hari ini. Dia diam-diam menyampaikan pesan kepada semua orang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka berubah, dan mereka mengangguk dengan tegas. Karena sudah sampai pada titik ini, mereka tidak punya pilihan. Hanya Cunyangzi, setelah memikirkannya, mengajukan permintaan dengan wajah malu yang memerah. Karena dia dan Ling Suzi berada dalam situasi yang berbeda dibandingkan dengan Raja Tao Pemurnian Void lainnya, yang hanya membawa murid-murid berbakat mereka, murid-muridnya, Kai Yuan Child dan Feng Yuan, masih bersamanya. Dia ingin mengirim mereka pergi untuk menjauhkan mereka dari medan perang dan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun apa yang akan terjadi nanti, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Pada saat itu, bahkan jika mereka ingin membantu, tidak akan ada kesempatan untuk melakukannya. Peluang mereka untuk mati hari ini tinggi, bukan? Namun, Cunyangzi memiliki keyakinan pada mereka berdua. Bagaimanapun, itu adalah era pertikaian besar. Jika mereka memiliki keberuntungan untuk menjadi berbakat, dia percaya bahwa mereka berdua pasti tidak akan binasa. Jika mereka akhirnya binasa, tidak ada yang bisa disalahkan. Itu hanya bisa berarti bahwa mereka bukan kultivator berbakat di era ini. Setelah mendengar permintaan Cunyangzi, Raja Tao Pemurnian Void lainnya menyatakan pengertian mereka dan tidak menolak permintaannya. Karena itu sudah menjadi jalan buntu, meninggalkan sedikit harapan bukanlah hal yang mustahil. Ling Suzi melihat ini dan tidak ragu lagi, tidak ingin membuang waktu lagi segera, dia mengerahkan penguasaan biji sesawi, dan Feng Yuan dan Kai Yuan Child keduanya terkurung dalam sebutir pasir sebelum mereka bisa bereaksi. Setelah itu, indera mereka tersegel, dan mereka kehilangan semua persepsi, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Namun, karena mereka secerdas itu, bagaimana mungkin mereka tidak menebak apa yang ingin dilakukan Ling Suzi dan yang lainnya. Tuan, dengan teriakan sedih dari Feng Yuan dan Kai Yuan Child, mereka diam-diam membenci ketidakbergunaan mereka sendiri. Jika bukan karena kegagalan mereka untuk membalikkan situasi di kota abadi panjang umur, bagaimana mungkin tuan mereka berakhir seperti ini? Jika waktu dapat diputar ulang dan mereka memiliki kesempatan lain, mereka tidak akan pernah menghancurkan daerah terpencil dan menghubungkan rawa binatang keluar kota abadi panjang umur. Namun, tidak peduli seberapa banyak Feng Yuan dan yang lainnya memikirkannya, para penguasa Dao dari dinasti abadi telah membuat persiapan terakhir mereka. Mereka terlihat bertarung dan mundur di bawah serangan dari garis keturunan mencari kebenaran dan klan iblis. Untuk beberapa saat, para kultivator dari klan iblis dan garis keturunan mencari kebenaran mendekati mereka.
Pada saat ini, situasi berubah secara tiba-tiba. Para kultivator dinasti abadi tidak ragu-ragu dan segera melaksanakan rencana yang dibahas sebelumnya, mengikuti urutan yang direncanakan. Karena Ling Suzi masih perlu menjadwalkan waktu terakhir, mengopresi ledakan penguasaan biji mustard adalah langkah terkuat mereka. Setelah beberapa perencanaan sederhana, para penguasa Dao dari dinasti abadi dengan cepat menentukan urutan penghancuran diri dalam waktu singkat. Penguasa Dao dari dinasti abadi yang paling dekat dengan klan iblis dan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran menyeringai mengerikan dan kemudian meledak dengan ledakan yang menggelegar. Penguasa Dao dari dinasti abadi telah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam sekejap penghancuran dirinya, para kultivator dari garis keturunan mencari kebenaran dan klan iblis menatap dengan kaget dan ketakutan. Tidak dapat mundur tepat waktu, mereka ditelan oleh kekuatan ledakan dan tidak dapat melarikan diri. Kekuatan dan jangkauan ledakan yang disebabkan oleh Dao Lord begitu besar sehingga Kaisar Iblis dari silsilah mencari kebenaran dan klan iblis, yang awalnya berencana untuk bergerak lebih dekat, buru-buru mundur. Namun, saat mereka mulai melakukannya, mereka bertemu dengan Dao Lord lain yang menyeringai dari dinasti abadi, diikuti oleh ledakan yang mengguncang bumi lainnya. Ini tampak seperti sinyal yang telah diatur sebelumnya di antara para kultivator dinasti abadi, karena ledakan yang menghancurkan diri sendiri dari para kultivator garis keturunan mencari kebenaran dan Kaisar Iblis klan iblis di sekitar mereka terjadi satu demi satu. Meskipun tampaknya merupakan proses yang panjang, dalam sekejap mata, tidak kurang dari 10 penguasa Dao dan Kaisar Iblis yang kuat dari ketiga belah pihak tewas. Pertempuran itu sangat sengit, dan tidak seorang pun mengharapkan hasil seperti itu. Namun, saat mereka mati dan kekuatan mereka lenyap, roh mereka tetap abadi, langsung memasuki reinkarnasi langit dan bumi untuk menemukan peluang baru untuk berkultivasi di kehidupan mereka berikutnya. Pada saat ini, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran juga menyadari apa yang telah terjadi. Sudah terlambat untuk menyesal, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah mundur dari medan perang secepat mungkin. Mereka tidak pernah mengira akan ada hari ketika peran akan terbalik. Siapa yang mengira bahwa para kultivator dinasti abadi akan memiliki sisi yang begitu tegas? Mungkin awalnya, para kultivator dinasti abadi malu-malu hanya karena mereka melihatnya sebagai pertikaian internal di antara manusia. Sekarang, ini adalah pertempuran antara dua klan, dan mereka secara alami memiliki semangat klan manusia. Menjunjung tinggi nama klan manusia. Pada titik ini, ketika para penguasa Dao yang tersisa di dekat Ling Suzi bersiap untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyeret beberapa penguasa Dao dari silsilah mencari kebenaran bersama mereka, situasi berubah secara tak terduga. Dengan jatuhnya para penguasa Dao, langit dan bumi sudah ternoda darah, tetapi tiba-tiba, sebuah oasis muncul di rawa binatang yang sebelumnya sunyi. Melihat ini, Kun Chengzi dan yang lainnya tercengang pada awalnya, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Mata air kuno yang sunyi. Tujuan utama para kultivator silsilah mencari kebenaran memasuki rawa binatang adalah untuk menemukan mata air kuno yang sunyi, dan dalam situasi ini, mata air itu tiba-tiba muncul. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak sebelum dengan tegas mundur dari medan perang dan langsung menuju mata air kuno yang sunyi. Klan iblis bereaksi dengan cara yang sama, tidak lagi memperhatikan para kultivator dinasti abadi dan bergegas langsung menuju mata air kuno yang sunyi juga. Adapun Ling Suzi dan penguasa Dao lainnya dari dinasti abadi yang selamat dengan susah payah, mereka tidak punya waktu untuk merayakan dan wajah mereka berubah ketika mereka melihat mata air kuno yang sunyi. Tanpa ragu-ragu, Ling Suzi meraih biji sesawi yang berisi Feng Yuan dan yang lainnya, dan bersama-sama mereka memasuki mata air kuno yang sunyi. Pada saat ini, bahkan Ling Suzi tidak tahu hasilnya, tetapi setidaknya dia tidak akan terlalu tertinggal. Sayangnya, dibandingkan dengan sisa-sisa pencari kebenaran, mereka tidak terlalu mahir dalam menghadapi peluang yang dihadirkan oleh mata air kuno yang sunyi. Ketiga pihak bertindak secara bersamaan, tetapi mereka gagal menyadari bahwa seseorang telah memasuki mata air kuno yang sunyi sebelum mereka. Orang pertama yang memasuki mata air kuno yang sunyi tidak lain adalah Liang Seng. Semua rencananya sebelumnya adalah untuk tujuan ini. Dia merasa gembira di dalam hatinya, tebakannya terbukti benar, semakin banyak individu yang kuat meninggal, semakin besar kemungkinan mata air kuno yang sunyi akan tertarik untuk muncul. Pada saat Liang Seng memasuki mata air kuno yang sunyi,
dia merasakan bahwa semua energi dari medan perang sebelumnya telah tersedot seperti ditelan oleh ikan paus, memasuki mata air kuno yang sunyi. Jika indera Liang Seng tidak terlalu tajam, dia akan meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Tetapi faktanya tidak dapat disangkal. Namun, Liang Seng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah memasuki oasis kuno, ia langsung terjun ke mata air kuno yang sunyi yang pernah dimasukinya sebelumnya. Pada saat ini, para kultivator dari silsilah mencari kebenaran, klan iblis, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya memasuki oasis kuno secara bersamaan. Tidak seorang pun punya waktu lagi untuk disia-siakan, dan setiap orang memiliki tujuan yang jelas, langsung menuju mata air kuno yang sunyi. Mengenai seberapa banyak air mata air kuno yang dapat diserap seseorang, itu tergantung pada takdirnya, dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Sementara itu, saat Liang Seng menembus mata air kuno, teknik kuno di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus, beroperasi dengan kapasitas penuh. Namun, pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk segera dikeluarkan dari oasis kuno, tetapi setelah tubuhnya menyerap lebih dari setengah air mata air kuno, dia tidak diusir. Situasi yang tidak terduga ini membuat Liang Seng agak bingung. Sebelumnya, ketika dia secara tidak sengaja menemukan mata air kuno di rawa binatang buas di alam liar, dia diusir segera setelah dia mulai menyerap air mata air kuno. Pada saat itu, karena dia telah menyerap terlalu banyak, dia dapat merasakan ki mata air kuno menjadi sedikit lebih lemah. Tetapi sekarang, ki mata air kuno telah menjadi beberapa kali lebih kuat, seolah-olah mata air kuno terus diisi ulang. Meskipun Liang Seng memiliki beberapa tebakan dalam benaknya, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Karena dia tidak diusir, tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Terlebih lagi, dia tidak khawatir tentang masuknya begitu banyak kultivator klan iblis yang memengaruhi penyerapannya terhadap air mata air kuno. Selain dia mampu menyerap air mata air kuno yang paling ampuh seperti orang rakus, orang-orang dari silsilah mencari kebenaran dan klan iblis hanya dapat menemukan jarum di lautan, tergantung pada keberuntungan dan takdir mereka sendiri. Liang Seng mati-matian menyerap air mata air kuno hingga tubuhnya terisi penuh dan tidak dapat lagi menyerap lebih banyak lagi, baru kemudian dia menghentikan penyerapannya untuk sementara. Setelah itu, Liang Seng tidak melakukan gerakan lebih lanjut, menyelam langsung ke dasar mata-mata air kuno, menggunakan penguasaan biji masterdnya untuk berubah menjadi sebutir pasir. Sudah pasti saatnya untuk memanfaatkan momen ini dan berkultivasi pada titik ini. Jika dia masih berada di dalam mata-mata air kuno dan belum dikeluarkan setelah kultivasinya, dia akan mengulangi prosesnya, terus-menerus menyerap air mata air kuno. Lagi pula, dia tidak mudah dikeluarkan dari mata-mata air kuno, jadi mengapa dia harus merasa malu? Setelah Liang Seng mengambil keputusan, dia segera memasuki kondisi kultivasi tertutup. Namun, sebelum kultivasinya, dia masih memasang semua tindakan perlindungannya. Dengan atribut penyembunyian panel data miliknya, mustahil baginya untuk terekspos di depan orang lain. Pada saat ini, fraksi dinasti abadi, silsilah mencari kebenaran, dan klan iblis masing-masing menempati wilayah mereka sendiri di dalam oasis. Mereka seperti tiga kaki tripod, tidak saling mengganggu. Mereka semua berjuang untuk kesempatan ini sekarang, tidak tahu kapan mata musim semi kuno akan menghilang. Mereka tidak mampu kehilangan kesempatan besar ini. Adapun siapa yang dapat menyerap lebih banyak air mata air, semuanya bergantung pada keberuntungan masing-masing. Feng Yuan dan Kei Yuan Child juga telah dibebaskan sekarang, sementara Chunyangzi dan Ling Suzi memiliki beberapa harapan. Mereka tidak tahu apakah murid-murid mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos alam pemurnian Void dan menjadi penguasa Dao yang baru kali ini. Jika demikian, semua kerugian hari ini akan sepadan. Bagaimanapun, meskipun mereka telah mencapai surga ketiga penguasa Dao pemurnian Void, mereka tidak memiliki keyakinan untuk maju lebih jauh. Anak-anak berbakat dari kompetisi dinasti abadi dan era pertikaian besar berbeda, titik awal masa depan mereka pasti jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Liang Seng. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, tidak ada hambatan dalam kultivasi dan terobosan Liang Seng. Pada saat ini, dia secara langsung menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar dari air mata air kuno untuk memengaruhi alam berikutnya. Apa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang dia duga. Kultivasinya berjalan sangat lancar. Ketika semua air mata air kuno di tubuhnya dikonsumsi,
ki-nya mengalami perubahan. Jika bukan karena metode penyembunyiannya, itu mungkin sudah menyebabkan keributan besar. Ketika Liang Seng membuka matanya, ekspresinya penuh dengan kegembiraan, karena dia telah berhasil menerobos ke alam kesempurnaan jiwa muncul. Panel datanya juga telah berubah. Nama, Liang Seng. Usia, 2652. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang meningkat, lapisan ke-24, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-29 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan, metode surgawi kebebasan agung, level pemula, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari ki, kesempurnaan jiwa muncul. Umur, 114074. Dia telah mencapai tahap akhir dari pemurnian roh dari ki. Kekuatan pertempurannya melonjak tajam pada saat ini, sedemikian rupa sehingga dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, ini bukan kejutan terbesarnya. Karena 3 hari telah berlalu sejak kultivasinya, dan dia belum dikeluarkan dari mata air kuno. Melihat ini, dia tidak ragu-ragu. Setelah kilatan cemerlang di matanya, dia muncul lagi di mata air kuno, dengan rakus terus melahap air mata air kuno. Dalam sekejap, tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan air mata air kuno, tidak dapat menyerap sedikit pun lagi. Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, jumlah air mata air kuno di tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Namun kali ini, mencapai alam kesempurnaan jiwa yang muncul bukanlah tujuan akhirnya. Teruslah menerobos oasis kuno. Pada saat ini, di dalam mata air kuno yang sunyi, ada banyak sekali pembudidaya manusia dan klan iblis yang bercampur dalam keseimbangan yang genting, karena tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan ini. Mereka semua bekerja keras, berharap untuk meraih kesempatan di rawa binatang, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, seseorang sedang menuai manfaat terbesar di kedalaman mata air di antara kerikil. Pada saat ini, Liang Seng, yang telah berhasil menerobos ke alam penyelesaian kemunculan jiwa, mengisi ulang air mata air kuno dan terjun langsung ke babak kultivasi dan terobosan berikutnya. Dia tidak khawatir apakah dia akan dikeluarkan dari mata air kuno yang sunyi setelah terobosannya, yang ada di benaknya hanyalah pikiran ini. Terobosan, memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan. Jika bukan karena pola pikirnya yang kuat, dia pasti akan diliputi kegembiraan, karena ini adalah tonggak penting dalam perjalanan kultivasi Liang Seng. Begitu dia mencapai alam pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan, dia akan memasuki dunia yang sama sekali baru. Dengan mengingat hal itu, Liang Seng tidak membuang waktu lagi. Setelah mengatur ulang pasir Master Sumeru untuk perlindungan, dia mulai mengoperasikan teknik misterius primordial dengan kapasitas penuh, memulai sirkulasi besar. Dia merasa bahwa setelah terobosan ini, dia akan mendapatkan panen terbesar dalam perjalanan kultivasinya. Petualangan di rawa binatang ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Pada saat ini, teknik kuno Liang Seng, teknik misterius primordial, beroperasi dengan kekuatan penuh dan melakukan sirkulasi besar di tubuhnya. Dengan pengoperasian teknik kuno, energi spiritual yang terkandung dalam air mata air kuno meletus, dan pada saat ini, di dalam kesatuan primordial yang dibentuk oleh tubuh fisiknya, cahaya keemasan berkedip-kedip, seperti mulut kawah gunung berapi yang akan meletus. Di dalam lautan kesadaran Liang Seng, bintang-bintang Zoutian terus berkelap-kelip, menciptakan gelombang di permukaan laut dan terkadang menghasilkan ledakan suara seperti guntur musim semi di musim baru. Burung gagak emas berkaki 3 di langit terkadang menukik di udara, matanya tampak kehilangan kekosongannya dan menjadi lebih cerdas. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Liang Seng berada dalam situasi yang luar biasa. Saat tubuhnya terus menyerap air mata air kuno, lautan kesadarannya yang sudah luas semakin meluas. Pada saat ini, Liang Seng tidak terburu-buru. Dia perlahan dan mantap maju dalam terobosannya, seperti ramuan yang mendidih di atas api yang lembut. Seperti kata pepatah, panci yang diawasi tidak akan pernah mendidih. Tubuhnya yang sudah kuat terus tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu, dan kesatuan primordialnya menjadi semakin sempurna. Tubuh fisik dan lautan kesadarannya secara bertahap selaras, saling melengkapi, dan pada saat berikutnya, keduanya selaras dengan sempurna, frekuensi mereka bertemu. Saat Liang Seng merasakan ini, dia merasa seolah-olah dia nyata dan ilusi secara bersamaan, lautan kesadarannya dan tubuh fisiknya bersatu, energi ilahi memasuki tubuhnya, menggabungkan yang nyata dan ilusi,
seperti penciptaan kembali surga dan bumi. Ledakan. Dalam benak Liang Seng, suara seperti genderang sore dan lonceng pagi bergema, seolah-olah dia telah mengalami kebangkitan. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menyeberangi jurang antara manusia dan keilahian. Di hati Liang Seng, hanya 4 kata yang tersisa, yaitu, memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan. Pada saat terobosan yang berhasil, lautan kesadaran Liang Seng mengalami penciptaan kembali surga dan bumi, dengan cepat memperluas wilayahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan kesatuan primordial, seperti gunung berapi yang meletus, menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Dalam keadaan ini, tubuh fisiknya dan lautan kesadaran menyatu sepenuhnya. Dao tanpa nama dapat diucapkan, tetapi itu bukanlah Dao yang biasa. Ketenaran yang dapat dinamai, tetapi itu bukanlah nama yang biasa. Pada saat ini, Liang Seng sepertinya mendengar suara Dao. Untuk sesaat, dia tidak dapat membedakan antara ilusi dan kenyataan, karena tubuh dan energi ilahinya telah menyatu dalam sekejap. Apa itu ilusi, dan apa itu kenyataan? Semuanya hanyalah satu pikiran. Pada saat terobosannya, pikiran Liang Seng melambung semakin tinggi. Dia tidak bisa lagi melihat rawa binatang, tetapi malah melihat benang yang menghubungkan segala sesuatu di dunia. Apakah ini dunia yang sebenarnya? Sayangnya, sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, dia tiba-tiba jatuh kembali ke tanah, dan rawa binatang muncul kembali di depan matanya. Kultivator manusia, klan iblis, binatang iblis. Semua terlihat. Saat persepsi Liang Seng meluas, kekuatan fisiknya terus tumbuh dengan kecepatan yang gila, dengan cepat menembus batas sebelumnya. Tindakan perlindungan yang sebelumnya telah ia lakukan di pasir Master Sumeru tidak berpengaruh padanya, karena kekuatannya telah tumbuh terlalu banyak. Puff! Hanya Liang Seng yang dapat mendengar suara samar ini saat pasir Master Sumeru hancur, dan ia muncul di dasar mata air kuno yang sunyi. Pada saat yang sama, seluruh mata air kuno yang sunyi, seperti mengalami gempa bumi bawah laut, tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini, saat mata air kuno yang sunyi mulai bergetar hebat, reaksi penolakan pertama kali muncul, mencoba mengusir Liang Seng. Namun, dia tetap tidak bergerak. Selain itu, saat reaksi mata air kuno yang sunyi semakin hebat, Liang Seng menjadi semakin halus, menyebabkan mata air kuno mengalir deras ke tubuhnya seperti aliran air, seolah-olah dia adalah lubang hitam yang melahap semua yang ada di jalannya. Kemudian, wajah Liang Seng tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan dia tiba-tiba muncul di ruang yang tidak dikenal. Ruang tanpa nama ini tidak memiliki pintu masuk atau keluar ke dunia luar. Di atasnya ada kanopi bintang Zoutian, di bawahnya ada burung gagak emas berkaki 3 yang lincah menukik di udara. Ruang ini tampak tak terbatas, tetapi Liang Seng mengenalinya sebagai lautan kesadaran yang pernah dilihatnya sebelumnya, dengan daratan nyata di dasarnya untuk pertama kalinya, tampak seperti dunia yang utuh. Pada titik ini, Liang Seng membuka matanya dan melambaikan tangannya di udara kosong, benar-benar heran bahwa tubuh fisiknya telah memasuki lautan kesadarannya sendiri. Saat berikutnya, jiwanya dipenuhi dengan berkah, dia membisikkan 2 kata. Alam ilusi. Dalam sekejap, seolah-olah sang pencipta telah turun ke dunia baru, bintang-bintang Zoutian terbit, matahari besar muncul, dan langit serta bumi berputar saat bulan baru muncul dan siklus berlanjut, siang dan malam silih berganti. Di tanah, benih tumbuh, penuh vitalitas hijau. Kemudian, seperti efek domino, pohon-pohon raksasa muncul satu demi satu dari tanah di seluruh permukaan. Di lautan kesadaran, lalat capung muncul. Setelah itu, kekacauan melahirkan semua hal, dan langit dan bumi terbentuk seperti ledakan badai petir. Liang Seng memejamkan mata dan merasakan segalanya, air mata mengalir di wajahnya tanpa disadari. Dia merasakan vitalitas langit dan bumi dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ketika dia membuka matanya setenang sumur kuno, tetapi senyum di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Ini adalah memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, begitulah adanya. Sejak kultivasi kuno hancur, meskipun umat manusia menciptakan metode latihan modern dengan kekuatan tertinggi, mungkin tidak ada seorang Raja Dao pemurnian kekosongan seperti dia bahkan hingga sekarang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa meskipun Raja Dao pemurnian kekosongan setara dengan pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan dari kultivasi kuno, adegan pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan akan seperti ini. Meskipun Raja Dao pemurnian kekosongan dalam metode latihan modern juga sangat kuat,
mereka tidak dapat memiliki alam kekosongan seperti dia. Terobosan mereka ke alam pemurnian kekosongan hanya akan menciptakan ruang kecil di lautan kesadaran, yang akan meluas secara bertahap dengan peningkatan alam kultivasi mereka. Hanya ketika mereka menerobos alam penyatuan, mereka dapat menggabungkannya ke dalam tubuh mereka. Praktisi modern menyebut ini dimensi tersembunyi, misalnya, dimensi tersembunyi Dongsheng milik Kaisar Dongsheng. Namun, Liang Sheng hanya setara dengan alam pemurnian kekosongan karena dia telah mengalami pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan, tetapi dia sudah memiliki alam kekosongan. Dibandingkan dengan dimensi tersembunyi, peringkatnya tidak lebih rendah atau bahkan lebih tinggi, terlepas dari kekuatannya. Menerobos alam dalam sehari, berubah menjadi naga. Saat Liang Sheng secara bertahap memahami situasinya setelah terobosan, dia merasa semakin heran. Ketika dia memikirkan Kaisar Dongsheng saat ini, dia secara mengejutkan tidak lagi merasakan kepanikan seperti sebelumnya. Meskipun dia masih belum sebanding dengan Kaisar Dongsheng, paling tidak, dia berhasil melarikan diri dan tidak lagi sepenuhnya tidak berdaya. Adapun Raja Dao Void pemurnian di rawa binatang saat ini, bahkan semuanya bekerja sama, itu akan seperti semut di hadapan Liang Sheng. Bahkan Raja Dao kekosongan pemurnian dari 9 surga akan tetap seperti semut di depan Liang Sheng saat ini. Di bawah penyatuan, semuanya adalah semut. Adapun guru Liang Sheng, pertapa riang hati, perasaan Liang Sheng tetap tidak berubah, masih tidak dapat melihat menembusnya. Namun, dia dapat merasakan perbedaannya, yang tidak lagi sepenuhnya tidak dapat dipahami, seperti melihat bunga di kabut. Setelah Liang Sheng secara bertahap beradaptasi dengan keadaannya setelah memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, dia berpikir sejenak dan mulai mengubah teknik di tubuhnya. Karena pertapa riang hati tidak dapat melihatnya sendiri, untuk berada di pihak yang aman, dia masih perlu mengolah kitab suci keabadian yang meningkat untuk penyamaran. Setelah terobosannya yang kuat, kitab suci keabadian yang meningkat secara otomatis maju ke level 32, dengan lompatan besar ke depan yang membuat orang tercengang. Selain itu, metode kebebasan agung surga lengkap Liang Sheng telah membuat sedikit kemajuan, tetapi itu masih hanya pencapaian kecil, bukan hanya level pemula. Seperti yang diharapkan, sulit untuk mengembangkan kemampuan ilahi yang unik ini, karena Liang Sheng adalah seorang bodoh yang tidak bersalah tanpa hambatan kultivasi. Dibandingkan dengan terobosan dalam teknik, Liang Sheng lebih terkejut dengan peningkatan rentang hidupnya, peningkatan langsung sebesar 100.000 tahun. Raja Dao Void pemurnian biasa akan meningkatkan rentang hidup mereka sebesar 50.000 tahun setelah terobosan, jadi mengapa dia berbeda? Tidak dapat memahami, Liang Sheng hanya mengaitkannya dengan keuntungan dari kultivasi kuno dan tidak berpikir lebih jauh. Memurnikan dewa dan membalikkan Void benar-benar luar biasa. Panel data Liang Sheng berubah sekali lagi. Nama, Liang Sheng. Usia, 2652. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik misterius primordial, level kelima kitab suci keabadian yang meningkat, level 32, pemeliharaan 20 kesehatan, level 29, teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan, metode surgawi kebebasan agung, pencapaian kecil, alam void, Grand Solar Golden Crow. Memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, memurnikan alam void. Rentang hidup, 214074. Hah. Visualisasi Grand Solar Golden Crow kehilangan kekuatan ilahinya, dan sebagai gantinya, alam void miliknya sendiri ditambahkan. Namun, ini adalah masalah kecil, dan Liang Sheng tidak mempermasalahkannya. Sudah waktunya untuk keluar dan memeriksa situasinya. Bagaimanapun, pasir Master Sumeru telah hancur, dan dia tidak tahu seberapa besar keributan yang ditimbulkannya di oasis kuno. Ketika Liang Sheng mengembalikan akal sehatnya dan meninggalkan alam kekosongan gagak emas matahari agung, dia muncul jauh di dalam mata air kuno yang sunyi. Saat berikutnya, mata Liang Sheng penuh dengan ketidakpercayaan. Dia langsung meninggalkan mata air kuno yang sunyi dan menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Di dunia kultivasi, tempat yang tidak diketahui. Dua kekuatan besar yang telah memulai kompetisi dinasti abadi yang bertaruh di tanah suci tiba-tiba membuka mata mereka, melihat ke arah kota abadi umur panjang, diam dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala satu sama lain. Kemudian, salah satu dari mereka melambaikan tangannya dengan agak tidak berdaya. Papan catur surgawi, bagaimana mungkin itu sepenuhnya di bawah kendali mereka?
Bagaimana mungkin mereka tidak berada di papan catur surgawi sendiri? Kemudian, mereka mengarahkan jari-jari mereka dengan ringan, dan keberuntungan langit dan bumi diaduk, menyebabkan semua kultivator di atas alam kekosongan pemurnian di seluruh 4 lautan dan 8 gurun besar dunia kultivasi secara tidak sadar merasakannya. Kompetisi dinasti abadi, era emas, dan jalan bakat secara resmi diluncurkan. Mengapa itu dimulai begitu awal? Keraguan mereka memenuhi hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dinasti Abadi Kemenangan Timur, Kota Abadi Umur Panjang. Di rumah Liang Seng, pertapa yang riang, yang sedang berbaring santai di kursi malasnya, tiba-tiba duduk dan menatap angkasa luar dengan bingung. Apa yang terjadi dengan rawa binatang yang menjungkir balikkan surga? Namun, saat berikutnya, dia merasa lega karena dia merasakan ki muridnya, dan tidak ada yang terluka. Bahkan lebih baik lagi, dia telah membuat kemajuan yang mantap dan telah mencapai alam kemunculan jiwa kesempurnaan. Itu benar-benar menakjubkan sebagai muridnya dari sekte bebas. Tetap saja, dengan keterkejutannya, dia melirik rawa binatang lagi, memikirkannya, dan melepaskan segel surgawi dari angkasa luar. Bagaimanapun, akan lebih baik untuk menghindari kontak dengan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu, kalau tidak, jika aku menyegel diriku sendiri untuk jangka waktu yang lebih lama, kedua dewa tua itu mungkin akan mengambil keputusan untuk membunuhku. Bagaimanapun, jalan bakat sudah terbuka, muridku Liang Seng berhasil menerobos, mengapa aku masih harus mendorong batas dari kedua makhluk kuno itu? Ketika segel memudar, kultivator independen Zizai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap rawa binatang, tatapannya dalam saat dia menggerutu. Hal-hal yang tidak beruntung ini, mengapa mereka muncul lagi? Apakah mereka tidak takut bahwa langit dan bumi akan menghantam mereka dengan serangkaian bom? Saat berikutnya, wajahnya kembali tenang, karena seperti yang dia duga, hal-hal yang tidak menyenangkan itu lenyap seketika setelah muncul beberapa saat. Huang tua, siapkan lebih banyak hidangan hari ini, tuanmu mungkin akan kembali. Ah, ya, aku akan segera menyiapkannya. Huang Yifan dengan cepat memasuki dapur, dengan suara denting panci dan wajan yang terus-menerus, gelombang kebahagiaan menutupi wajah dan tubuhnya. Tuan akan pulang, sangat menyenangkan. Rawa binatang, baik kultivator kekaisaran manusia dan silsilah mencari kebenaran, serta klan iblis, duduk di mata air kuno yang sunyi, sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi, mencoba menyerap sebanyak mungkin air mata air kuno. Namun, dibandingkan dengan Liang Seng, tingkat penyerapan mereka sangat lambat, tetapi kebanyakan orang iblis sangat puas dengan situasi saat ini. Jika diberi cukup waktu, terobosan bukanlah hal yang mustahil, terutama bagi Feng Yuan dan Kei Yuan Child yang luar biasa bersemangat saat ini. Setelah kemunduran terus-menerus di Kota Abadi Umur Panjang, mereka putus asa sampai saat ini. Baru sekarang mereka merasa seperti menjadi bagian dari yang terpilih dari dinasti abadi lagi. Karena mereka menyerap air mata air kuno jauh lebih cepat daripada yang lain, mereka bahkan merasa seolah-olah mereka dapat menerobos alam kekosongan pemurnian jika diberi waktu 1 bulan lagi. Dengan semakin banyaknya air mata air kuno yang diserap, ki mereka mulai berubah, dan rasa bersalah mereka pun berkurang. Setidaknya kinerja mereka saat ini sesuai dengan harapan. Mereka bahkan membandingkan air mata air kuno dengan pembuluh darah spiritual dinasti abadi. Tulang belakang langit dan bumi memurnikan roh, mata-mata air kuno yang sunyi memperkuat tubuh, tetapi pada akhirnya, keduanya sama, hanya fokus awalnya saja yang berbeda. Bahkan bagi Feng Yuan, yang telah menyerap tulang belakang pembuluh darah spiritual langit dan bumi, mata air kuno yang sunyi tampaknya melengkapi kekurangan mereka, dan mereka membuat kemajuan baik dalam roh maupun tubuh saat ini. Di sisi lain, Ling Suzi dan Cunyangzi menghela napas lega setelah melihat kondisi Feng Yuan. Hati mereka terhibur karena murid-murid mereka tidak mengecewakan mereka. Dalam situasi ini, ketiga kekuatan itu tidak memperhatikan yang lain, tampaknya bahaya telah hilang. Setelah itu, mereka hampir sepenuhnya mulai beroperasi untuk menyerap air mata air kuno. Bahkan Ling Suzi dan Raja Dao Void pemurnian lainnya, tidakkah mereka ingin maju lebih jauh? Itu lebih sulit. Namun sementara mereka membuat kemajuan, yang lain maju lebih cepat, terutama penggarap garis keturunan mencari kebenaran. Bagaimanapun, metode kultivasi mereka lebih dekat dengan cara kuno daripada kultivator dinasti abadi, jadi mereka menyerap air mata air kuno dengan lebih efektif. Dengan demikian, kultivasi klan iblis tidak boleh ditinggalkan.
Namun, semua yang ada saat ini hanyalah investasi untuk masa depan dan tidak dapat diuangkan dengan segera. Namun, ketenangan ini hancur dalam sekejap. Saat Liang Seng menerobos dan muncul di bagian terdalam mata air kuno yang sunyi setelah melintasi pasir Master Sumeru, seluruh mata air kuno yang sunyi mulai meraung dan melonjak. Baik itu klan manusia atau klan iblis, dalam sekejap mereka semua diusir dari mata air kuno yang sunyi. Wajah mereka kacau balau. Apa yang terjadi? Karena diusir dari oasis kuno begitu tiba-tiba, mereka masih dalam posisi duduk meditasi. Untuk sementara waktu, jeritan kesakitan bergema di sekitar saat mereka mendarat di tanah, menyebabkan kekacauan di tempat kejadian. Aura oasis kuno masih berubah, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Tepat ketika ekspresi Liang Seng berubah dan menghilang dalam sekejap, mata mereka dipenuhi ketakutan, menatap dengan tercengang ke arah langit di atas oasis kuno. Ada banyak peti batu perunggu tergantung di antara langit dan bumi rawa binatang langit luar. Di atas oasis kuno, peti mati batu perunggu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara, memancarkan ki yang tak terduga yang membuat kulit kepala seseorang geli. Pada saat ini, seluruh oasis kuno itu sunyi seperti kuburan. Untungnya, peti mati batu ini hanya melintas dan kemudian menghilang, tidak meninggalkan sensasi yang menindas. Namun, sebelum para kultivator manusia dan klan iblis dapat bereaksi, mereka langsung ditendang keluar dari mata air kuno yang sunyi dan jatuh kembali ke rawa binatang. Ketika mereka mendarat, mereka masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh peti mati batu. Teror yang mereka alami hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun, yang pertama terbangun adalah Ling Suzi dan Raja Dao Void pemurnian lainnya. Dalam sekejap, mereka mengambil posisi bertahan, dengan hati-hati mengamati para kultivator garis keturunan mencari kebenaran dan klan iblis yang kebingungan di sisi lain. Karena mata air kuno yang sunyi telah menghilang dan tidak ada lagi kesempatan yang bisa diperoleh, para iblis ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka takut pertempuran yang sebelumnya ditangguhkan akan berlanjut. Ling Suzi tidak mengeluh tentang ini, tetapi dia merasa sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki lebih banyak waktu untuk mencerna dengan baik kesempatan yang diberikan oleh mata air kuno. Itu sangat disesalkan. Namun, saat itu, ki antara langit dan bumi di rawa binatang tiba-tiba berubah. Ling Suzi dan para Raja Dao Void pemurnian lainnya, yang telah bersiap untuk bertarung sampai mati, pertama-tama tercengang dan kemudian sangat gembira. Surga memberkati para kultivator dinasti abadi kita. Ternyata segel yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan yang menghubungkan rawa binatang surga luar dengan dinasti abadi tiba-tiba menghilang. Artinya, rawa binatang telah memulihkan hubungannya dengan dunia luar dinasti abadi. Dalam situasi seperti itu, Ling Suzi dan yang lainnya tentu saja tidak ragu-ragu. Mereka melihat para Raja Dao Void pemurnian saling bertukar pandang dan kemudian langsung memimpin Feng Yuan dan yang lainnya, yang masih bingung, untuk meninggalkan rawa binatang tanpa penundaan. Pada saat sosok para kultivator dinasti abadi menghilang, klan iblis akhirnya terbangun, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Pada saat ini, Kun Chengzi dan para kultivator garis keturunan pencari kebenaran lainnya juga bergerak cepat untuk meninggalkan rawa binatang langit luar. Setelah memperoleh peluang mata musim semi kuno, mereka telah mencapai tujuan mereka untuk memasuki rawa binatang. Mereka tentu saja tidak perlu terus bertarung dengan klan iblis. Terlebih lagi, jika mereka tidak pergi sekarang, apakah mereka akan membiarkan dinasti abadi kemenangan timur mengejutkan mereka nanti? Pada saat itu, mereka tidak akan seberuntung sekarang dan dapat langsung pergi. Dengan demikian, silsilah pencari kebenaran meninggalkan rawa binatang tanpa ragu-ragu saat mereka bereaksi. Dalam sekejap, seluruh rawa binatang menjadi sunyi, hanya menyisakan kaisar iblis klan iblis yang kebingungan saling memandang. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Karena rawa binatang telah terbongkar, masalah kemungkinan akan terus berlanjut. Jika pembudidaya manusia datang lagi, pertempuran besar lainnya bisa pecah. Pada saat itu, di mana masa depan klan iblis berada? Dan bagaimana dengan takdir mereka sendiri? Mungkinkah mereka masih seberuntung sekarang? Tidak seorang pun punya jawaban, dan tidak seorang pun masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pertempuran besar lainnya. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka memikirkan hal ini. Ketika ragu, tanyakan pada Hu Fei. Dalam situasi seperti itu, semua kaisar iblis melihat ke arah Hu Fei secara bersamaan.
Namun, Hu Fei tidak berbicara. Sebaliknya, dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya perlahan mengucapkan sepatah kata dengan suara kecil tetapi nada yang sangat tegas. Tunggu, hah. Setelah mendengar jawaban Hu Fei, leluhur kaisar iblis lainnya agak bingung. Rawa binatang telah terekspos, apakah mereka masih punya waktu untuk menunggu? Namun, Hu Fei tidak memberikan penjelasan dan hanya berbalik dan kembali ke dunia bawah tanah. Klan iblis lainnya secara alami mengikuti. Mereka juga mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Hu Fei pasti telah mengambil tindakan karena dia membuat keputusan seperti itu. Mereka hanya perlu mengikuti perintahnya. Segera, klan iblis memasuki kembali dunia bawah tanah. Adapun binatang iblis, mereka tetap di permukaan, penuh energi. Bagaimanapun, setelah menyerap air mata air kuno, mereka sudah memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan lebih lanjut. Setelah itu, rawa binatang kembali tenang. Medan perang sebelumnya, yang telah dipenuhi dengan energi tebal dan berdarah, juga mendapatkan kembali ketenangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bau darah menghilang, dan dari waktu ke waktu, binatang iblis yang berakal budi akan bertanya-tanya dalam hati mereka kemana darah dan esensi klan manusia dan iblis telah pergi selama pertempuran besar sebelumnya. Tidak ada yang menjawab, dan semuanya tampak begitu alami. Sementara itu, dunia bawah tanah juga menjadi sunyi secara misterius, hanya menimbulkan suasana ketegangan. Kapan manusia akan kembali? Apa yang harus mereka lakukan saat itu? Tidak heran mereka berpikir demikian, karena ramalan leluhur iblis tentang bencana besar seharusnya berlangsung setidaknya selama 100 tahun. Bagaimana itu bisa berakhir begitu mudah? Di sisi lain, setelah kembali ke balai pengobatan herbal, Hu Fei mengunci diri di sebuah kamar, dan tidak seorang pun tahu mengapa dia melakukannya. Bahkan, dia merasa sedikit panik di dalam hatinya. Ketika peti mati batu perunggu itu muncul, dia memiliki perasaan samar bahwa dia bukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Selain itu, dia tidak tahu mengapa persepsinya tampaknya menjadi lebih tajam, seolah-olah dia merasakan bahwa manusia tidak akan memasuki rawa binatang untuk sementara waktu. Jadi, meskipun bencana besar belum berlalu, mereka masih punya waktu untuk menyesuaikan diri. Hu Fei hanya bisa berdoa agar leluhur iblis memberkati mereka di dalam hatinya. Dia berharap masa damai akan berlangsung sedikit lebih lama. Tetapi ketika dia menemukan cara untuk menghadapi situasi klan iblis saat ini, peti mati batu perunggu itu terlintas di benaknya tanpa sadar. Rahasia apa yang disembunyikan peti mati batu itu? Sayangnya, dia tidak punya jawaban. Namun, di tengah kemalangan itu, baik manusia maupun klan iblis telah memperoleh kesempatan dari mata musim semi kuno. Selama klan iblis tenang dan fokus pada kultivasi, mereka mungkin bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Sementara itu, mereka akan menunggu dan melihat, tidak terburu-buru bertindak. Tetapi jika benar-benar harus melakukannya, mereka akan pergi mencari klan manusia garis keturunan pencari kebenaran. Siapa yang tahu apakah mereka benar-benar akan mengulurkan tangan membantu. Dinasti abadi Sihe pada saat ini, Kun Chengzi memimpin para kultivator garis keturunan mencari kebenaran kembali, dan kegembiraan mereka tak terkendali. Ini adalah ekspedisi penyelidikan bagi mereka. Setelah peristiwa Heaven's Overturn, mereka ditolak oleh dunia dan harus melarikan diri ke tempat-tempat yang tidak dikenal, hidup dalam persembunyian. Jika tidak ada kekuatan besar yang menjaga mereka secara rahasia, mereka mungkin sudah punah. Namun sekarang, karena orang-orang seperti Kun Chengzi dapat menerima kesempatan dari rawa binatang, dunia mungkin tidak memaafkan mereka, tetapi setidaknya mulai menerima keberadaan mereka. Mereka awalnya merencanakan istirahat dan pemulihan, tetapi dengan dunia yang kacau, rencana baru terbentuk begitu tanah suci membuka jalan bakat. Mereka ingin maju dan tidak mundur. Perjuangan bakat surga menjadi tolok ukur bagi garis keturunan mencari kebenaran untuk bersaing memperebutkan keberuntungan dunia. Oleh karena itu, silsilah Seeking Truth mulai merencanakan, dan pemberhentian pertama mereka tentu saja adalah Longevity Immortal City, yang merupakan tempat yang diberkati untuk transformasi keberuntungan mereka. Selain itu, ada keluarga Zhou di sana, yang diduga terkait dengan silsilah Seeking Truth. Garis keturunan Domain Desolate, bisakah benar-benar memutuskan semua hubungan dengan mereka sepenuhnya? Pembukaan Talon Road juga menandakan pembunuhan yang merajalela dengan kedok rahasia surgawi. Lagi pula, untuk menginjakkan kaki di Talon Road, siapa yang tidak membangunnya di atas tumpukan tulang?
Setelah membuat keputusan, biksu surgawi sombong yang dipilih dengan cermat dari silsilah Seeking Truth diam-diam berangkat ke Longevity Immortal City. Mereka berharap semuanya akan berjalan lancar. Longevity Immortal City, rumah besar Liang Sheng. Pada saat ini, Liang Sheng telah kembali dari rawa binatang surgawi luar. Awalnya dia berencana untuk menghitung mata air desolate kuno lagi, tetapi dengan munculnya peti mati batu perunggu, dia harus pergi tanpa penundaan. Dia tidak berani berlama-lama. Ketika Liang Sheng melihat peti batu perunggu muncul, dia benar-benar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ketakutan dan kecemasan seperti itu sejak dia memasuki dunia kultivasi. Ada ketakutan besar dalam menghadapi hidup dan mati. Jika dia berani secara proaktif menyelidiki rahasia peti batu perunggu, niscaya hanya akan ada satu akhir baginya, kematian. Jadi dia pergi tanpa ragu-ragu. Liang Sheng tidak pernah ragu-ragu ketika hidupnya dipertaruhkan. Bagaimanapun, dia memiliki umur yang panjang dan dia tidak bisa mencari kematian dengan sengaja. Awalnya ia berpikir untuk bertanya kepada kultivator independen Zizai tentang apa sebenarnya peti batu perunggu itu, tetapi saat mereka bertemu, ia mendapat firasat saat kultivator independen Zizai tersenyum lembut. Peti batu perunggu ini bukanlah sesuatu yang perlu ditanyakan. Dan ketika tiba saatnya untuk mengetahuinya, ia tentu akan mengetahuinya. Oleh karena itu, tanpa sepatah kata pun dari kultivator independen Zizai, Liang Sheng memahami maksudnya. Murid-murid sekte bebas mengejar kehendak bebas, tetapi sebelum memiliki kekuatan absolut, mereka juga perlu mematuhi aturan surgawi dan bumi. Melihat Liang Sheng mengerti dengan cara yang begitu menarik, kultivator independen Zizai tidak terkejut. Sebaliknya, ia berkeliling untuk memastikan bahwa Liang Sheng telah kembali dengan selamat, lalu mengangguk puas. Muridku, kau telah memperoleh cukup banyak dari perjalanan ke rawa binatang ini, hebat sekali. Kau memang telah menunjukkan gaya sekte bebas kita. Yang disebut terpilih di dunia hanyalah bidak catur di tangan muridku. Liang Sheng sekarang telah mencapai alam penyempurnaan kemunculan jiwa setelah perjalanannya ke rawa binatang. Kemajuan seperti itu jarang terlihat dalam sejarah, bukan hanya belum pernah terjadi sebelumnya. Kultivator independen Zizai sangat senang. Meskipun dia tidak mengawasi Liang Sheng sepanjang waktu, dia sebagian besar menyadari situasi yang diberitahukan Liang Sheng kepadanya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Liang Sheng memang murid sekte bebas dan memiliki sebagian gaya masa laluku. Agaknya, para abadi tua di Tanah Suci juga akan sedikit mendesak ketika mereka melihat muridku. Silsilah sekte bebasku adalah satu transmisi, tetapi semuanya adalah jenius yang tak tertandingi. Namun, Liang Sheng mendukung kultivator independen Zizai dengan hormat. Semua berkat perlindungan guru, jika tidak, aku tidak akan memiliki perjalanan yang begitu sukses. Hahaha, cukup, mari kita berhenti saling memuji. Hari ini, kalian telah kembali dengan selamat, dan itu layak untuk dirayakan. Ayo, murid, mari kita minum untuk itu. Pada saat ini, Huang Yifan sudah berdiri di samping melayani mereka. Setelah melihat Liang Sheng kembali dengan selamat, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Murid bersulang untuk guru. Bagus. Keduanya tidak tahu berapa lama mereka minum, dari matahari terbenam di sore hari hingga bulan tergantung di atas cabang-cabang pohon willow, tetapi kultivator independen Zizai masih belum puas. Dia masih menginginkan lebih banyak sesi minum ini, dan bahkan berpikir untuk mendengarkan musik di rumah bordil. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah barat laut. Barat adalah tempat Gengjin logam, tempat utama pembunuhan. Nasib buruk, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan diri untuk bergumam, dan kemudian kehilangan suasana hatinya. Liang Sheng tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Namun, sebenarnya, dia juga merasakan pergerakan di barat laut. Aura dari silsilah mencari kebenaran. Seperti yang diharapkan, mereka tidak menyerah. Namun, yang membuat kultivator independen Zizai tidak senang bukan hanya situasi ini. Ada dua sinar cahaya yang menghilang dalam sekejap di arah barat laut. Para kultivator setidaknya berada di Void Refining Seven Layered. Jika sebelum perjalanan ke Beast Swamp, Liang Sheng akan sangat berhati-hati. Tetapi sekarang, setelah Liang Sheng mencapai Refining the God and Reversing the Void Realm, dia tidak mempedulikannya. Pada saat ini, kultivator independen Zizai, yang sudah mabuk, berdiri, murid, kamu pasti lelah karena perjalanan ke Beast Swamp.
Kita akan membahas semuanya besok, pergi dan istirahatlah. Ya, guru juga harus istirahat lebih awal. Dan kemudian, itu adalah malam yang sunyi. Pada saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, sangat damai. Tetapi dari fenomena surgawi di barat laut, semua Void Ravening Dao Lord merasakan sesuatu. Jalan terpilih zaman keemasan akan segera dibuka. Ini juga berarti bahwa persaingan di antara para terpilih dari dinasti abadi tidak lagi bersifat internal. Setelah melangkah di jalan terpilih, itu menjadi pertempuran 10.000 dunia. Namun jangan berpikir bahwa siapapun dapat menginjakkan kaki di jalan terpilih, hanya para terpilih sejati yang memiliki kualifikasi untuk memulai perjalanan ini, tetapi bagi para kultivator yang mencoba dengan paksa, hanya ada satu hasil. Kehancuran tubuh dan dao. Dunia tampaknya berada dalam kekacauan. Di dalam ruangan, kultivator independen Zizai bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertidur lelap. Apa hubungan antara niat membunuh dunia dengan sekte bebasku? Mengapa kedua orang tua abadi ini tidak pernah bisa diam sejenak? Tidur. Dinasti Abadi Kemenangan Timur, ibu kota Solsong. Setelah Ling Suzi dan yang lainnya kembali ke ibu kota, mereka tidak bisa menahan perasaan emosional. Dari 11 Dewa Dao Pemurnian Void yang mereka mulai, kurang dari 5 yang tersisa. Belum lagi berapa banyak kultivator transformasi keilahian jiwa baru lahir yang tewas di rawa binatang. Dalam 10.000 tahun sebelumnya, kapan pernah ada kehilangan seperti itu? Mereka hanya bisa berharap bahwa teman-teman Taois mereka yang telah meninggal memiliki jiwa yang abadi dan dapat bereinkarnasi dalam kehidupan ini dengan keberuntungan untuk melanjutkan jalur kultivasi. Jika tidak, begitu mereka mati total, jejak mereka akan hilang selamanya di dunia. Setelah tiba di ibu kota Solsong, Ling Suzi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal. Cunyangzi tidak pergi, dia pergi ke rumah gua Ling Suzi bersama Feng Yuan. Mereka perlu melaporkan rincian operasi ini kepada Kaisar Dongsheng. Sedangkan untuk Feng Yuan dan Kai Yuan Child, mereka segera dikirim kembali untuk berkultivasi secara tertutup. Feng Yuan dan yang lainnya telah mencapai puncak alam kemunculan jiwa, tetapi mereka tidak dapat menerima berita tentang dibukanya jalan bakat. Akan tetapi, Ling Suzi dan Cunyangzi telah membuat pengaturan dan tidak akan membiarkan mereka melewatkan perjuangan bakat surgawi ini. Karena masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, Ling Suzi tidak ingin memberi tekanan pada mereka. Akan lebih baik membiarkan mereka tenang dan mencerna peruntungan terkini dari mata air kuno sunyi rawa binatang. Setelah berdiskusi dan memastikan rinciannya, Ling Suzi dan Cunyangzi mengirimkan komunikasi singkat tentang kejadian tersebut kepada Kaisar Dongsheng. Setelah itu, sementara mereka menghela napas lega, mereka tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman tentang kerugian besar tersebut. Mereka juga harus memikul sebagian tanggung jawab untuk itu. Bagaimanapun, semuanya dimulai karena Feng Yuan mempertahankan kota abadi umur panjang. Menyebabkan jatuhnya begitu banyak penguasa Dao Void Pemurnian adalah dosa besar. Untungnya, semuanya dilakukan sebagai tanggapan atas seruan Kaisar Dongsheng untuk perjuangan bakat surgawi. Jika ada keuntungan di era keemasan, Kaisar Dongsheng mungkin tidak akan terlalu marah. Namun, sementara Ling Suzi dan yang lainnya dengan gugup menunggu hasilnya, Kaisar Dongsheng dari Gua Surga Dongsheng tidak memperhatikan slip giok komunikasi mereka. Sebagai Kaisar Pengadilan Abadi, ia secara alami menerima lebih banyak informasi. Pada saat ini, ia telah menerima pesan dari perwakilan Tanah Suci. Tanah Suci memerintahkan agar semua kultivator yang telah menembus ke tingkat 3 Void Pemurnian dalam 2 tahun ke depan tidak diizinkan untuk ikut campur dalam kompetisi dinasti abadi yang akan datang. Adapun mereka yang telah menembus ke penguasa Dao Void Pemurnian dalam 2 tahun ini, mereka adalah pilihan surga dan dapat bersaing untuk mendapatkan keberuntungan surga dan bumi, tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Kaisar Dongsheng tidak keberatan dengan ini, tetapi perubahan keberuntungan arah barat laut membuat wajahnya sangat buruk. Kerugian di rawa binatang sebenarnya dalam kisaran yang dapat diterimanya, dan dia tidak menyalahkan Ling Suzi. Tidak ada yang namanya hasil yang sempurna di dunia, bukan? Selain itu pada akhirnya adalah hasil dari perubahan rahasia surgawi, apa yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator penguasa Dao Void Pemurnian surga ketiga. Namun, yang tidak dapat ditoleransi oleh Kaisar Dongsheng adalah kebangkitan kembali garis keturunan mencari kebenaran dan bahwa usaha mereka ke rawa binatang memungkinkan mereka untuk menang. Dia takut mereka akan menunjukkan kehadiran mereka di kompetisi dinasti abadi yang akan datang,
dan dia tidak bisa menahan rasa kesal karena penggarap langit dan bumi yang terbengkalai memiliki keberuntungan seperti itu. Tetapi meskipun dia tidak mau di dalam hatinya, pada akhirnya sebagai kekuatan besar alam penyatuan, dia dengan cepat menjadi tenang. Untuk saat ini, dia tidak bisa bertarung dengan silsilah mencari kebenaran. Saat memikirkan ini, Kaisar Dongsheng menghela nafas ringan dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi kali ini. Setelah era pertikaian besar, para pengikut dinasti abadi kemenangan timur akan menyelesaikan masalah dengan silsilah mencari kebenaran. Tetapi karena silsilah mencari kebenaran ingin menggunakan kota abadi umur panjang sebagai persiapan awal, dia tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka dengan begitu lancar. Ada juga klan iblis rawa binatang. Kaisar Dongsheng ragu-ragu sejenak, akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur untuk saat ini. Bagaimanapun, kemunculan peti mati batu perunggu membuatnya sangat gelisah. Dia kadang-kadang mendengar beberapa rumor, apakah itu benar atau salah, dia tentu saja tidak dapat mengganggu situasi karena takut akan nasib buruk. Jika tidak, jika sesuatu yang salah terjadi pada akhirnya, bahkan para tetua tanah suci mungkin hanya akan berdiri dan menonton, karena konsekuensi seperti itu akan dianggap sebagai kesalahan mereka sendiri. Setelah memutuskan untuk tidak mengganggu rawa binatang untuk saat ini, Kaisar Dongsheng mengambil slip giok komunikasi, memikirkan cara untuk membalas Ling Suzi, dan kemudian mengirim pesannya. Tidaklah tepat bagi Ling Suzi untuk bertindak gegabah untuk saat ini, tetapi murid-murid terpilih dinasti abadi seperti Kai Yuan Child dapat mengambil tindakan untuk perebutan bakat surga. Biarkan aku melihat siapa yang benar-benar dapat menjadi terpilih dari dinasti abadi kemenangan timurku.